Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 13 ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ya. 今天的经文是约翰一书第5章第10到13节. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Engkau menerangi hati kami, supaya kami betul-betul mengerti bagian kitab suci yang baru kami baca dan kami dengar bersama-sama. Karena kami tahu tanpa kitab suci kami tidak tahu kebenaran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tadi ya saya di atas loteng rumah kebetulan ada pohon jambu yang sudah lama ditinggalkan dan sudah dikerjain ya. Puji Tuhan, pohon jambu itu tumbuh dengan subur ya. Lalu beberapa minggu yang lalu ya, yang dulu saya jengkel, kecewa karena pohonnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Tapi beberapa 1 minggu, 2 minggu yang lalu dia tumbuh begitu banyak pentil-pentil yang kecil itu ya. Hari ini ada beberapa pentil yang sudah besar ya. Lalu saya cek di daun-daun yang lebat, muncul lagi, ternyata tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Kurang lebih ada 50 buah. Kalau bisa panen nanti kita makan bareng-bareng ya. Nah, saudara-saudara, tapi saudara, walaupun tumbuh begitu banyak pentil-pentil di pohon jambu air yang katanya sangat manis itu ya, nanti tanya sama Bibik atau Pak Pekong, dia tahu itu manisnya kayak apa ya. Tapi saya menemukan ada 1-2 biji pentil terjatuh, saudara-saudara. Dan hati saya sangat kecewa, sedih ya. Walaupun banyak yang sedang bertumbuh dan masih di pohon, ada 1 biji, 2 biji jatuh, hati saya sangat gelisah, sangat resah. Padahal masih banyak. Jatuh cuma 1-2 dan itu biasa, ya kan? Saudara-saudara, kalau itu pohon jambu bukan punya saya, mau jatuh semua pun bukan urusan saya. Tapi kalau pohon jambu itu saya rawat, ya, dari saya gundulin daun-daunnya, saya kerok kulit-kulitnya, 1 pentil saja jatuh, I feel missing. Ya, 我感觉到失去. Saya merasa sayang, terhilang, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi saya katakan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tuhan jauh lebih sayang kepada manusia daripada saya sayang kepada pentil jambu yang jatuh itu. Jadi kalau saudara-saudara, orang melihat orang itu terlalu murah. Di situ ada 50.000 orang mati, biasa. Di sini ada 30.000 orang mati, kecil. Gempa tsunami menghabiskan begitu banyak orang, biasa. Ya. Tapi kalau Tuhan, 1 nyawa saja, 1 jiwa saja, dia akan merasa sangat sedih kalau itu terhilang dari dia. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, kalau Anda mengerti kitab suci orang Kristen, kitab suci yang kita sebut Alkitab, engkau akan menemukan Sancti ai Seren. Allah begitu mengasihi manusia, siapapun orang itu, bagaimanapun dia, Allah begitu mengasihi dia.
Mungkin di mata manusia nilainya relatif. Tapi di mata Tuhan nilainya tetap sama. Karena Allah mengasihi manusia. Itu sebabnya kalau ada satu pun yang terhilang, dia akan merasa sedih sekali. Jadi saudara-saudara, karena Allah mengasihi manusia, dia memberikan anaknya kepada kita. Ya, Allah memberikan anaknya kepada kita. Supaya anak Allah yang adalah firman Allah yang jadi manusia itu bisa datang ke dunia, tinggal bersama kita untuk menggantikan kita dihukum karena dosa. Itu sebabnya ini kita sebut namanya teologi salib. Salib itu adalah teologi penebusan yang sifatnya adalah menggantikan. Yang harus naik ke atas kayu salib engkau dan saya yang berdosa, tapi Yesus diberikan untuk kita supaya Yesus naik. Dan kematian dia di atas kayu salib dianggap membayar lunas penghukuman saudara dan saya. Teologi salib adalah teologi keadilan Allah. Karena Allah menghukum dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak akan dihukum dosa-dosanya. Saudara jangan percaya filsafat yang aneh-aneh. Apa yang kita buat itu akan kita tanggung. Ya, apa yang kita buat itu akan kita tuai. Keadilan Allah pasti terjadi. Saudara-saudara, teologi salib atau kebenaran salib mengatakan engkau yang buat, Tuhan mengasihimu. Yesus yang dihukum untuk engkau dan aku. Itu kebenaran Alkitab. Ya, itu sebabnya teologi salib bukan sekedar teologi keadilan, tapi teologi kasih. Saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara yang ada di tempat ini, Allah yang engkau tidak kenal, yang sudah perkenalkan dirinya melalui Alkitab di dalam Yesus Kristus, dia mengasihimu. Dia menyayangimu. Dia menyayangkan nyawamu. Jauh lebih daripada saya menyayangkan satu pentil aja yang jatuh dari pohon itu. Itu sebabnya saudara-saudara Yesus diberikan. Dan kata kesaksian di ayat yang ke-10 saudara-saudara, ya, karena kita memang betul-betul harus tahu benar siapa yang kita percaya. Kalau tidak kita kecewa. Jadi saudara, waktu Yesus dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dia keluar dari air, maka saudara-saudara, dari langit terdengar suara, "This is my only son." Ini anakku satu-satunya. Lalu satu kali Yesus mengajak Yakobus, Petrus, Yohanes naik ke atas gunung. Murid-murid yang lain di tempat yang jauh. Lalu tiba-tiba mereka melihat Yesus berubah wujud. Dia mengkilap, cemerlang, dia bersinar. Dan saya berani mengatakan yang muncul dari Yesus, yang dilihat oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu adalah cahaya keilahian dia. Karena dia dimuliakan di atas gunung itu. Lalu mereka melihat ada Musa, ada Elia. Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi yang Tuhan utus ke dunia. Dan kedua-duanya digenapkan di dalam Yesus Kristus. Artinya janji Allah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Lalu sekejap saudara-saudara, Musa hilang, Elia hilang. Ya. Lalu ketika Yesus berubah, namanya transfigurasi, mereka melihat itu. Lalu terdengar dari langit suara mengatakan, "Ini anakku, dengarkan dia." Saudara-saudara, ini yang namanya kesaksian. Tuhan mengutus Yesus ke dunia, Tuhan sendiri menyaksikan dia supaya orang-orang tahu dia adalah Mesias. Mesias adalah orang yang Tuhan utus untuk datang ke dunia menyelamatkan dosa-dosa. Karena Tuhan sayang kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 10 dikatakan, ya, barang siapa tidak percaya, dia menganggap Allah yang mengatakan ini anakku itu, Allah itu pendusta. Ayat 10 sangat tegas dan jelas. Ya, barang siapa yang tidak percaya, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah anak manusia, mereka membuat Allah itu berdusta. Kemudian di ayat yang ke-11, ya, dan dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita,
Hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Saudara-saudara, di sini banyak orang-orang Kristen. Saudara jangan coba-coba berpikir waktu kita membuat kebaktian ini supaya teman-teman yang bukan orang Kristen bisa dengar Injil saja. Nggak cukup. Saudara yang orang Kristen duduk di tempat ini, saudara perlu takluk dan mendengar ini. Ya, nggak peduli saudara jadi apa, jadi siapa, jadi pendeta, jadi bishop, jadi DS, jadi majelis, jadi aktivis. Bukan itu yang membuat engkau diselamatkan oleh Tuhan. Enggak peduli apapun yang engkau sudah buat. Amal berapa banyak yang engkau sudah buat. Berapa lama engkau duduk di gereja. Bukan itu. Walaupun itu penting. Itu membuktikan engkau taat kepada Tuhan. Tapi bukan itu yang membuat engkau masuk surga. Ya. Saudara, ini tegas sekali ayat Alkitabnya. Ya. Seberapa banyak engkau melayani Tuhan, seberapa banyak engkau memberikan perbuatan-perbuatan sosial, seberapa hebat engkau, bukan itu yang membuat engkau masuk surga, saudara-saudara. Ya, yang membuat saudara dan saya masuk surga adalah engkau memiliki kesaksian itu, yaitu engkau memiliki Yesus Kristus di dalam hidupmu. Ya, banyak orang melayani Tuhan, sibuk sana sibuk sini, berani keluar itu keluar ini, tapi di dalam hidupnya tidak ada Yesus Kristus. Dan itu tidak ada artinya. Saudara, hari ini kita suci tegas mengatakan, ya, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Itu artinya klaim ini serius. Jangankan saudara-saudara, itu termasuk saya. Kalau saya cuma pintar khotbah saja, saya tidak percaya apa yang saya khotbahkan, suatu hari saudara akan lihat saya dibakar di neraka. That is the real. Saya harus serius yang ini. Saya tidak boleh main-main. Ya. Jadi saudara-saudara, saya katakan sekali lagi, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi siapa saja yang namanya manusia itu. Itu sebabnya Dia mengutus Yesus dan Dia bersaksi, ini anakku, percaya kepada Dia. Barang siapa memiliki Dia, dia memiliki hidup. Saudara kalau mau masuk ke surga, saudara mau masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara harus mengenal rajanya. Betul nggak? Ya, kalau saudara tidak mengenal rajanya, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, di ayat yang ke-13, ini sebuah, ya, kita seberapa? Mau dibilang dangkalnya tising, tece, bahasa Mandarin Hokinya tece, ya, disadarkan, ya, supaya kamu yang percaya kepada Yesus Kristus itu tahu. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi, ya, kenanya sama kita, saudara, dan siapapun itu orangnya, supaya kamu tahu, kamu yang memiliki Yesus, hanya kamu yang tahu, ya, kamu percaya kepada Dia atau tidak. Kamu datang ke gereja hanya tradisi atau betul-betul menjadi pengikut Yesus Kristus. Ya, supaya kamu yang percaya kepada Dia tahu, supaya kamu dan saya tahu. Kenapa tahu? Kita yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Dan saya ingin mengatakan itu tujuan Alkitab dituliskan, supaya engkau dan aku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang percaya kepada anaknya itu, kita tahu. Kita tahu kita mempunyai hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya, ya, Tuhan jauh, kalau bahasa Mandarinnya, ya, 我相信上帝更珍惜人比我珍惜那个数字的那个什么叫做什么jamu, ya. Tuhan lebih menghargai manusia daripada seperti tadi saya cerita. Saya menghargai biji pentil yang jatuh itu, sayang sekali dia mati, ya. Tuhan lebih menghargai. Ibu Yuliani ini, ya, Juliana ini, ya, Ibu Juliana, dia di Melabu, dia rajin ikut Tuhan, selalu ibadah, ya. Saya ingin mengatakan dia tidak jauh dari anugerah Tuhan.
pasti dia dengar Injil. Dan saya yakin dia percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang percaya itu wajib tahu dia memiliki hidup kekal. Makanya orang-orang yang betul-betul percaya itu tidak takut mati. Ya, walaupun tidak dianjurkan cari mati. Oke? Ya, tidak takut mati tapi tidak boleh cari mati. Kita harus menghargai jiwa kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, saya percaya dia ada di lingkungan keluarga yang mengenal Tuhan, dan dia sendiri juga adalah pengikut Tuhan. Dia memiliki hidup kekal. Semua nafas harus berhenti di dunia ini pada saatnya. Kaki tidak akan lagi memijakan bumi pada saatnya. Tapi setelah itu, hidup kekal itu menjadi penting dan real. Biarlah saudara-saudara kebenaran ini, kebenaran Alkitab, bisa menghibur Bapak Ibu Saudara-saudara, menguatkan iman Bapak Ibu Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Harus tahu dia punya hidup kekal. Dengan berpulangnya ke rumah Bapa dari saudari almarhum Yuliana ini, saudara-saudara, penderitaan di dunia berhenti. Kesakitan di dunia berhenti. Air mata berhenti. Dan dia bertemu dengan Tuhan penciptanya yang sudah menebus dia dengan mendatangkan Yesus Kristus mati bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita betul-betul tahu yang kita percaya, tahu kitab suci yang Tuhan kasih, dan betul-betul yakin. Pastikan dirimu dan diriku, kita sudah memiliki anak Allah. Kalau tidak, saudara yang rugi. Kalau iya, di antara begitu banyak miliar orang di dunia ini, Anda adalah orang yang paling diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pada hari ini, biarlah kitab suci yang sudah dibacakan kebenarannya, kebenaran yang sudah dikhotbahkan dan didengarkan oleh orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai, yang Engkau ingin mereka tergabung dalam surgamu. Biarlah firman itu bekerja efektif, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Lebih dari itu juga Tuhan, kami minta Engkau menghiburkan keluarga, menghiburkan kami semuanya, dan menguatkan iman kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara,